apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari BKM perlu kami sampaikan syukur alhamdulillah bahwa sesuai dengan hasil pertemuan kita dari hari Senin kemarin, bahwa memang kami berusaha untuk mencairkan dana tahap pertama untuk kegiatan yang ada di lingkungan masing-masing dari total yang akan diterimanya nanti. Itu tahap pertama. Nah kemudian nanti untuk tahap keduanya ada 30%, terakhir itu 10%. Tapi di balik itu juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh KSM untuk mencairkan tahapan selanjutnya. Kalau tahap pertama ini kemarin dengan proposal yang diajukan setelah diverifikasi oleh BKM dan Paskel, ya itu 60% dulu turun. Untuk yang tahap 30%-nya, salah satu syarat mutlak yang harus dibuat oleh KSM nanti adalah dokumentasi. Dokumentasi sampai tahapan 50% dari kegiatan. Karena apa? Dana yang diterima itu sudah 60%. Nah kalau yang lalu, tahun-tahun lalu kita dibalik 30% dulu kan. Nah 30 itu kita gunakan untuk belanja barang dulu. Sehingga 2-3 hari kemudian bisalah kita mencarikan 60 untuk pelaksanaan. Kalau sekarang sistemnya dibalik 60 dulu yang diterima. Jadi ibarat contoh gini, kalau dia 10 juta ya 6 juta dulu dia akan terima. Kemudian 3 juta dan 1 juta, 30 dan 10. Pun nantinya juga untuk diketahui oleh KSM semuanya bahwa pencairan 30% tidak bisa dilakukan serentak, tapi berdasarkan hasil dari laporan pekerjaannya. Jadi nanti BKM sebenarnya yang akan capek mondar-mandir sih. Ada satu KSM cair, bisa saja 2 hari 3 hari kemudian 1 atau 2 KSM lagi cair, sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh KSM sendiri. Itulah kenapa tolong kepada KSM untuk kelengkapan administrasinya tolong, karena itu akan sangat menjadi persyaratan dalam pencairan 30% maupun nanti yang 10%. Itu hal yang mesti diperhatikan oleh KSM. Dan jangan lupa dalam pencatatan hariannya seperti swadaya dan tenaga kerja apa segala itu seperti biasa lah. Itu mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa di KSM, saya yakin udah bisa, udah hafal lah untuk itu ya. Nah terus pun dana ini nanti diterima, ya mungkin kita akan ada hitung-hitungan hari kerja. Hitung-hitungan hari kerjanya, karena ada batas waktunya nanti akan kita sampaikan lagi. Kemudian yang perlu KSM perhatikan juga adalah papan proyek. Ketika pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan, papan proyek itu harus sudah terpasang. Gitu. Kalau prasasti nanti itu tahap akhir prasasti. Dan silakan aja buka di RAB proposalnya itu berapa biaya-biayanya, silakan aja dibuka di situ. Karena itu sudah ada dianggarkan semua. Di sini juga seperti kemarin sudah sampaikan ada 7 KSM yang akan menerima dana BLM tahap pertama ini. Syukur alhamdulillah juga udah pada hadir semua, sehingga bisa insya Allah kita hari ini juga akan kita bagikan semua kepada KSM. Pun mungkin dalam pelaksanaan lapangannya, karena ini memang hari juga udah ini nggak mungkin hari ini, pun mungkin akan terhitung besok. Ya silakan KSM bermuasyarah dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan kepengurusan lingkungannya akan dimulai hari apa. Karena mungkin kalau ada beberapa lokasi yang mungkin akan ada pembersihan dulu, persiapan pelaksanaannya. Ya mungkin dari Jumat mulai kerja atau apa. Jadi besok itu bisa saja membersihkan lahan dan KSM belanja kebutuhan. Ya, memang seharusnya juga kita juga bisa menyampaikan kepada tukang. Jadi nanti KSM juga berkomunikasi dengan tukang. Jadi jangan sampai dana yang 60 ini kita belanja barang yang terpakainya nanti gitu loh. Itu yang kebutuhan aja yang iya, jadi kebutuhan. Jadi nanti yang dari dana yang diterima 60%-nya plot dulu apa yang harus dibelanjakan pertamanya itu. Yang kita memang bisa ditunda di tahapan 30% ya kita tunda gitu kan. Dan sekarang pun cepat lambatnya cairnya tahap kedua atau yang 30%-nya itu tergantung dari KSM sendiri.
BKM akan hanya menunggu sifatnya sekarang gitu. Jadi sekarang pun sesuai apa yang disampaikan oleh Pascal kemarin itu tidak bisa lagi BKM ini serta-merta 30% berapa dari totalnya bertarik. Nanti BKM yang mengatur kapan KSM 1, KSM 2 atau 3 dicairkan. Sekarang tidak. Kami akan dikasih rekomendasi pencairan dana itu oleh Pascal ketika memang laporan dari KSM itu sendiri memang sudah masuk sesuai gitu. Ya. Jadi foto pun dokumentasi itu jangan lupa dari 0, 25, 50%, 75. Ya mungkin kalau untuk 30% itu sampai 50% dulu. Itu harus masuk dokumentasinya ya. Tuh. Ketika akan mencairkan 10%, minimal 75 harus sudah masuk. Nah, tapi saya yakin kadang-kadang 100% ini sudah masuk, yakinlah bisa lah dikondisikan seperti itu. BKM tidak akan pernah mempermasalahkan hal seperti itu selama pekerjaan itu memang sesuai. Sudah itu aja komitmen kita. Nah jadi tolong diingatkan lagi tadi bagi KSM syarat-syarat pencairan seperti apa, karena ini memang persyaratan-persyaratan yang baru. Kalau dulu kan kita bisa aja nego gitu kan, oke lah laporan sambil berjalan gitu. Sekarang tidak. Dan juga mungkin ada beberapa yang baru hadir untuk diketahui juga bahwa ini anggaran tahun 2014 bukan 2013. Tahap 1 2014. Ini yang akan kita laksanakan. Ya mungkin kalian ada waktu juga. Mungkin itu saja yang baru bisa kami dari BKM sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada koordinator. Karena saya rasa yang disampaikan tadi oleh koordinator BKM sudah lengkap, sudah sebagian besar yang harus disampaikan saat pencairan disampaikan. Misalnya saya hanya sedikit menambahkan aja tadi tentang tentang pencairan ya. Untuk pencairan sekarang itu kita 60 dulu, yang kedua 30, yang terakhir 10 gitu ya. Nah jadi untuk realisasi di lapangan juga berarti bisa langsung dikerjakan, dan setelah realisasi di lapangan bisa mencapai 50%, baru kita cairkan yang terlebih 2 itu 30%. Nah harapannya dari kami, ini harapan ya dari kami, maksimalnya seminggu itu dari bapak-bapak itu sudah selesai fisik 50%. Jadi ya kalau misalnya kita hitungannya seminggu gitu, minggu depan itu kita sama-sama sudah mencairkan yang 30% gitu ya. Ya saya rasa kalau misalkan di sini kan kegiatan itu cuma 3 Pak ya? 3 kegiatan ya? Kegiatan itu cuma 4 ya. Jalan 2, ada drainase, Rutilahu dan MCK. Dan MC dan MCK gitu. Nah yang mungkin nanti yang agak lambat. Ya agak lama itu di MCK gitu. Karena kan itu pembangunan pasti lebih lebih lama lah prosesnya gitu. Tapi harapan kita pekerjaannya seminggu itu bisa 50%. Karena kalau untuk bangunan kita anggap 50% itu sudah, kalau pekerjaan pemasangan dinding ya Pak ya, itu sudah dianggap 50%. Kalau dinding sudah selesai, dan saya rasa waktu seminggu lah kalau misalnya kita maksimalkan pasang dinding itu insya Allah bisa Pak ya. Itu untuk untuk targetannya gitu. Mudah-mudahan seminggu semua KSM yang jumlahnya 7 Pak ya, yang jumlah 7 ini bisa bisa mencairkan yang termin kedua di 1 minggu setelah hari ini. Jadi mengapa saya sampaikan seperti itu, supaya jangan sampai istilah nama ulah sampai kajong-jonan gitu Pak ya. Karena sekarang pencairan gak bisa serentak, sampai itu lambat anu lambat malambat gitu. Nah, supaya jangan seperti itu. Kita tetap setiap kegiatan ada target pembangunan, makanya untuk minimalnya untuk 30% dengan 60% kita tetap sertakan saja kalau bisa.
Pak ya. Tapi kalau tidak bisa, ya nggak jadi masalah. Misalkan di sini ada 2 MC, gitu. Nantinya akan telat yang MCK itu, ya tidak jadi masalah. Tapi mayoritas yang jalan dengan yang rugi lalu sudah bisa. Gitu. Jadi kita tidak hanya mengalir saja untuk pencarian, tapi kita juga punya perencanaan. Antara BKM dengan KSM punya target perencanaan, ya. Karena untuk pencairan juga itu kan kita butuh proses juga, Pak ya. Dari BKN konfirmasi kepada kita konfirmasi lagi, baru keluar rekomendasi gitu untuk ngambil ke bank, belum ngambil ke banknya dan sebagainya. Jadi ini bukan hal yang bisa didadak. Misalnya KSM hari ini habis bahan, langsung ngomong ke BKM, Pak saya habis bahan, besok minta cairin. Tidak seperti itu Pak ya, ada prosesnya. Makanya antara BKM dengan KSM juga silakan sama-sama membuat rencana kerja gitu. Kira-kira dari KSM siapnya kapan, BKM siap kapan bikin. Jadi kesepakatan. Berarti kita pencairan nanti termin kedua tanggal segini. Konsekuensinya di KSM, di masyarakat kita pekerjaannya istilahnya dipercepat Pak ya. Gitu. Gotong royong masyarakatnya yang banyak dan sebagainya. Jadi kita punya RKTL sama-sama. Itu untuk Itu untuk rencana kerja pencairan. Jadi silakan. Mungkin nanti juga setelah dicairkan yang 60% ini BKM juga akan keliling dan sebagainya, itu silakan digunakan sebagai ajang untuk berkoordinasi Pak ya antara BKM dan KSM tentang perencanaan pencairan termin berikutnya gitu. Itu yang itu yang pertama. Ini yang kedua, yang terakhir tentang kelengkapan administrasi gitu ya. Tadi disampaikan juga tentang papan proyek gitu ya, atau banner gitu ya. Nah, tidak pakai papan sekarang ya. Sekarang pakai banner, pakai sablon digital gitu. Jadi untuk banner sebisa mungkin sebelum pekerjaan dimulai sudah terpasang Pak ya. Jadi sekarang nih setelah pencairan langsung aja pesan bannernya gitu. Karena untuk pesan banner itu tidak lama kok Pak. Semalam juga selesai. Sehari gitu. Kalau misalkan ada tukang sablon digital di kampus, kalau di kampus dan lembaga itu bisa ditunggu sampai sejam. Tapi kalau kita misalnya sehari. Tergantung Pak. Kalau sablon itu nggak bisa ditunggu. Tergantung dia penuh enggaknya. Gitu. Minimal kalau semalam mudah-mudahan bisa Pak ya. Besok paling. Iya besoknya ya. Nah, gitu. Jadi ya mudah-mudahan bannernya segera. Itu syarat pertama Pak ya. Banner itu sebagai sebagai bukti bahwa dana tersebut diberikan oleh PNPM, oleh BKM. Terus supaya masyarakat juga ngelihat gitu ya, BLM-nya berapa, swadayanya berapa, kan ada ya BLM sekian, swadaya sekian. Nah swadaya itu jelaskan juga ke masyarakat. Swadaya itu bukan berarti panitia dikasih juga jumlah swadaya. Itu masih banyak Pak ya, salah paham Pak ya. Misalkan BLM 10 juta, swadaya 3 juta, jadi 13 juta. Kan di BLM 13 juta, gitu ya. Padahal yang 3 juta itu adalah swadaya. Nah itu jangan bosan-bosan menyampaikan ke masyarakat tentang artinya dari swadaya. Swadaya itu berarti yang harus masyarakat sediakan itu adalah swadaya. Jangan sampai mereka menganggap bahwa swadaya itu tetap dikasih oleh BKM ke KSM gitu. Karena sampai sekarang meskipun sudah 6 tahunan PNPM masih banyak yang salah paham tentang swadaya. Yaitu sampaikan saja tentang itu papan proyek Pak ya. Kalau dari saya harapannya untuk papan proyek diseragamkan satu desa 7 KSM semuanya sama.